Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya, Pak Said. Saya akan menjelaskan tentang asesmen nasional, lebih khusus lagi terkait dengan tugas 5 lokakarya membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM dan survei karakter. Baik, kita langsung asesmen nasional, survei nasional. Nah, identitasnya asesmen nasional terdiri dari 3 asesmen karakter minimum yang kita kenal dengan AKM, asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan belajar. Apa isi asesmen karakter minimum? Terdiri dari atau melingkupi kompetensi kognitif. Kognitif terbagi 2, literasi dan numerasi. Sasarannya adalah santri atau peserta didik. Asesmen survei karakter cakupannya adalah sosial emosional, karakter sosial emosional. Sasarannya adalah santri atau peserta didik. Yang terakhir, asesmen survei lingkungan belajar cakupannya input dan proses pembelajaran yang pada intinya adalah survei lingkungan belajar di sekolah. Sasarannya adalah seluruh siswa, guru, kepala sekolah. Selanjutnya kita masuk penugasan hari kelima lokakarya membuat evaluasi pembelajaran, penilaian AKM dan survei karakter. Terdiri dari 3 item pembahasan kita, yaitu soal AKM numerasi, soal AKM literasi, dan soal survei karakter. Pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang soal survei lingkungan sekolah, tapi cuma 2, yaitu AKM dan survei. Cuma AKM terbagi 2, ada AKM numerasi, ada AKM literasi, oleh Muhammad Saifuddin Ramadan STHI. Pertama, kami menampilkan sebuah cerita, kisah dari Abdurrahman bin Auf. Terserah teman-teman sekalian mau menampilkan apa saja, dari artikel mana, dari buku mana, dari literasi yang mana, dari pokoknya dari sumber yang mana saja. Dibuat secantik mungkin, seindah mungkin, sebaik mungkin. Kalau bisa ada gambar, itu lebih baik, ada gambar-gambar. Kemudian dituangkan cerita-cerita yang diambil dari berbagai sumber dalam buku atau ensiklopedia atau dari internet, artikel dan sebagainya. Ini cerita kisah Abdurrahman bin Auf. Kisah Abdurrahman bin Auf ini banyak di sini. Saya tidak perlu baca satu. Yang pada intinya Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang berjuang bersama Rasul di Mekah, di Madinah. Kemudian dia menjadi orang yang sukses, orang yang kaya raya. Kemudian rajin bersedekah, sangat dermawan. Pembelajaran ini adalah pembelajaran pada tingkat madrasah ibtidaiyah kelas 5. Kelas 5 atau SD kelas 5. Materi Al-Quran Hadis. Soal pertama, dari bacaan literasi di atas. Dari bacaan kisah tentang Abdurrahman bin Auf di atas dikemukakan bahwa pada saat perang Tabuk, untuk memenuhi kebutuhan perang, ia memberikan sumbangan berupa 200 uqiyah. Berdasarkan hasil bacaanmu tentang kasus pemberian sedekah tersebut, kira-kira jika dihitung dengan harga emas saat ini, yaitu 1 gram senilai Rp 1.200.000, maka berapa jumlah sedekah dari Abdurrahman bin Auf tersebut? Nah, kita beri jawaban A 7.420.000.000, B, C, dan D. Jawaban yang benar adalah C, yaitu 1 uqiyah senilai
31 emas, 1 ukiah senilai ya 31 emas. Jadi 31 kali 1.200.000 kali 200 ukiah. Jumlahnya 7.440.000.000 rupiah. Ini soal numerasi. Soal numerasi yaitu soal yang berupa hitungan-hitungan, penjumlahan-penjumlahan dan sebagainya. Soal yang kedua, soal AKM literasi. Literasi yaitu bagaimana sebuah bacaan, pengetahuan, pemahaman dan sebagainya dari santri atau peserta didik. Nah, soalnya banyak pengetahuan yang kita bisa peroleh dari cerita Abdurrahman bin Auf di atas. Analisislah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan alur cerita di atas. Nah, ini semua A, B, C, D. Kemudian jawabannya adalah yang benar adalah D. Berkat kedermawanannya itu tidak membuat Abdurrahman bin Auf langsung jatuh miskin. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas. Karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Soal survei karakter. C. Soal survei karakter. Kisah Abdurrahman bin Auf di atas memberikan banyak pelajaran dan motivasi bagi kita bagaimana menjalani kehidupan ini baik ketika senang maupun ketika dalam kondisi susah. Coba kemukakan 3 jenis karakter dari Abdurrahman bin Auf yang dapat engkau praktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, jawaban bersifat uraian, jadi jawabannya berbeda-beda sesuai konteks yang dirasakan oleh peserta didik atau para santri. Demikianlah penjelasan tentang evaluasi pembelajaran, penilaian, survei, penilaian AKM dan survei karakter. Mudah-mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.